Assalamualaikum, selamat datang di channel Seni dan Teknologi ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini kita kedatangan wireless tato pen ya teman-teman ya. Ini adalah mesin tato yang bisa digunakan langsung tanpa adaptor ya teman-teman ya. Jadi kendalanya HP ini nggak tahu kenapa kata orangnya itu tiba-tiba tidak bisa dicas ya. Padahal ini mesin baru dibeli sekitar mungkin pemakaian sekitar 1 minggu ya teman-teman ya. Oke, kita tes apakah benar tidak bisa dicas ya. Oke, bisa kita lihat di sini tidak ada respon sama sekali teman-teman ya. Padahal di sini untuk chargernya juga tentunya normal ya. Bisa kita lihat di sini ya, tidak ada respon sama sekali teman-teman. Jadi mesin tato ini dibeli masih di tahap belajar ya. Jadi belum digunakan sama sekali, hanya untuk belajar-belajar gitu saja teman-teman ya. Oke, nggak mungkin juga konektornya ini patah ya, karena ya masih baru ya. Tapi nanti nggak tahu, kita cek dulu ya teman-teman ya. Oke. Di sini kita akan membahasnya teman-teman ya, bagaimana cara mengatasinya. Namun tentunya seperti biasa teman-teman ya, sebelum lanjut jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya. Oke, kalau lihat di sini mesin tatonya ya hidup normal ya teman-teman ya, hanya saja memang tidak bisa dicas ya. Selain itu normal semua dan sangat masih bisa dipakai teman-teman, karena ini sangat baru sekali. Bisa kita lihat ya, di sini normal, jarumnya juga bergerak normal ya. Nah, ini bisa kita lihat ya teman-teman ya. Oke, jadi apa yang terjadi pada wireless tato pen ini, langsung saja kita buka dulu ya. Kita lepaskan dulu untuk power supply-nya atau mesinnya ya. Oke, cara melepasnya sangat mudah. Di sini ada 2 baut. Oke, sekarang kita fokus pada mesinnya ya. Ini tentunya masih belum bisa dicas ya teman-teman ya. Untuk memastikan kita coba lagi, karena kita juga baru sekali ini ya teman-teman ya, dapat servisan wireless mesin tato ini ya. Oke, nggak ada respon sama sekali teman-teman ya. Ini baterainya masih 2 digit atau 2 bar ya. Ini kata orangnya juga lepas tutupnya, entah sengaja atau nggak sengaja dibawa ke sini, katanya tutupnya lepas gitu ya. Oke, seperti inilah ya tampilannya ya. Konektornya masih bagus sekali ya, dan mesin-mesinnya juga masih sangat bagus karena memang baru ini ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita bongkar-bongkar ya teman-teman ya. Orangnya juga ketar-ketir ini ya, karena belum lama dibeli ya. Jika rusak, wah tentunya gawat ya, karena ini harganya sekitar 1 juta lebih ya, kata orangnya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita matikan dan kita bongkar-bongkar ya. Di sini ada 2 baut ya. Kalau saya sendiri punya ya teman-teman ya, namun yang harga murah ya, 288 waktu itu beli ya. Mungkin sekitar 1 bulan saya beli dan belum saya gunakan, karena memang hobi ya teman-teman, hobi menggambar, jadi pengen belajar juga ya. Oke, kita buka saja bautnya. Kita lepaskan dulu bautnya. Di sini ada 2 baut di bagian luar atau atas ya. Oke, kita juga belum pernah membongkar ini. Ini baru sekali ini ya, baru pertama kali membongkar wireless mesin tato ya. Oke, selanjutnya di dalam ada juga bautnya ya. Hanya seperti ini saja untuk mesinnya. Oke, bisa kita lihat ya. Sebenarnya ini hanya seperti kayak konektornya gitu ya teman-teman ya. Ini power supply-nya ya. Kalau kalian penasaran dengan harganya, langsung saja diklik di keranjang pojok video, atau yang seperti yang saya beli yang murah itu ya, sekitar 300-an lah ya. Itu saya beli sudah dapat 10 cartridge atau 10 jarum dan 10 tinta ya, komplit sarung tangan dan pokoknya siap pakai ya. Saya beli yang murah ya. Oke, langsung saja kita lepaskan baut yang di dalam ya, karena kita akan ngecek konektornya ya teman-teman, ataupun mesin di bawahnya ya. Dan bisa kita lihat di sini ya, seperti bekas kena air, atau mungkin ini hanya lem saja yang tumpah, atau nggak tahu apa, pokoknya bekas kena air gitu ya, mirip-mirip seperti itu ya. Oke, langsung saja kita lepaskan dulu ya teman-teman ya. Kita lepaskan soketnya dan kita bersihkan dulu apakah ini bekas air atau bukan ya. Kita bersihkan menggunakan carbo cleaner atau thinner juga bisa ya. Kita lepaskan dulu untuk soketnya. Selanjutnya langsung saja kita bersihkan. Hanya seperti inilah ya teman-teman ya tampilannya ya. Ini hanya seperti konektor. Oke, langsung saja kita bersihkan. Kita semprot menggunakan carbo cleaner, atau cleaner juga bisa ya, atau thinner ya. Langsung saja kita bersihkan, kita sikat. Oke, kita bersihkan sebersih mungkin. Selanjutnya nanti kita bisa bongkar mesin yang di dalamnya ya. Kita bersihkan semua.
pastikan benar-benar bersih ya teman-teman ya. Oh iya teman-teman, sebelum kalian bongkar coba kalian bersihkan juga ya untuk di konektor casnya teman-teman ya, siapa tahu ada kotoran gitu ya, kalian bersihkan juga ya, kalian congkel-congkel menggunakan jarum atau kita semprot seperti ini, lalu kita bersihkan, kita sikat ya teman-teman ya, siapa tahu mungkin hanya kotor saja, ada kotoran gitu ya atau debu mungkin ya, kita bersihkan dulu sebelum membongkar. Ini tadi lupa untuk ngasih tahunya ya teman-teman ya, kalau wireless ini sih sudah kita coba ya, namun tetap saja nggak bisa dicas. Siapa tahu di mesin kalian cukup dibersihkan saja konektor casnya, siapa tahu bisa dicas ya teman-teman. Oke, kalau ini sih sudah kita tes ya, sudah kita bersihkan konektor casnya, namun tetap saja nggak bisa dicas ya. Oke, langsung saja kita bongkar-bongkar teman-teman ya, kita buka baut yang di bagian dalamnya ya. Ini bisa kita pasang dulu atau enggak juga nggak apa-apa ya teman-teman, ini untuk ngetes saja nanti ya. Oke, langsung saja kita buka bautnya ya. Di bagian dalam ada 2 baut ya. Nah ini kita buka dulu, obeng cengkeh ya, obeng plus, pakai obeng HP juga bisa ya teman-teman ya. Oke, kita buka dulu, selanjutnya tinggal kita tarik atau kita lepaskan ya, namun pelan-pelan karena ada fleksibel dari layar atau LCD-nya ya. Oke, ini bisa kita lihat ya, kita tarik saja pelan-pelan, jangan sampai nyangkut untuk layarnya ya. Oke, kita dorong saja seperti ini, hati-hati. Kita lepaskan dulu ya fleksibel dari tombolnya teman-teman ya, tombol on off-nya dia pakai fleksibel. Oke, ini kita tarik sedikit. Oke, pelan-pelan. Selanjutnya kita buka soketnya ya, soket dari fleksibel on off-nya ya. Nah ini dia menggunakan soket, kita lepaskan dulu agar tidak sobek ya. Ini baterainya juga menggunakan baterai seperti biasa, baterai salon atau power bank itu ya. Kita lepaskan dulu ya untuk fleksibelnya ya, fleksibel tombolnya ini. Oke, selanjutnya kita bisa cek-cek semua ya dari konektornya. Ini kita lepaskan dulu baterainya. Dan selanjutnya kita resolder juga untuk konektornya teman-teman. Sebenarnya ini masih bagus, namun untuk memastikan saja kita solder ulang untuk kaki-kaki dari konektornya. Untuk konektor sendiri ini Type C ya teman-teman ya, sudah menggunakan Type C untuk konektor casnya ya. Oke, dan setelah kita cek-cek ya di sini, karena waktu sudah sangat larut, saya meneruskan untuk mengerjakan besoknya lagi ya. Dan di sini ternyata yang rusak itu adalah IC dari chargingnya ya, IC casnya teman-teman ya. IC casnya ini rusak, jadi kita cari dari bangkaian ini ya teman-teman ya. Kita ambil IC casnya ini dari bangkaian modul ya teman-teman ya, atau kalian bisa beli modulnya lalu diambil IC-nya. Harganya juga sangat murah ya untuk modul ya. Oke, kita rapikan dulu ya sisa-sisa dari timahnya. Sebenarnya ini kemarin sempat dibawa temen ya, karena kita nggak ada modul jadi dibawa temen, itu tukang servis elektronik ya, karena dia nggak ada blower jadi ngangkatnya itu dibakar itu teman-teman, dibakar dari bawah. Untung saja nggak cepat ya mesinnya. Jadi dipanasi, dibakar lalu dicongkel sama temen. Jadi IC bawaannya yang lama itu kakinya hilang sebelah ya, karena dicongkel sama temennya. Alhamdulillahnya mesinnya masih aman ya. Jadi ini kita lepaskan kembali untuk IC-nya, lalu kita pasang ulang ya, kita rapikan ya, karena dia nggak ada blower untuk masangnya, hanya di kaki-kakinya saja yang disolder ya. Oke, selanjutnya kita pasang ya untuk IC-nya teman-teman ya. Kita ambil dulu ya, ini IC yang lama teman-teman ya, kakinya patah sebelah. Nah ini sisa sebelah kaki-kakinya ya, ini IC yang lama, hilang sebelah kaki-kakinya karena dicongkel ya, dibakar dari bawah ya. Oke, ini kita ambil lagi, ini IC penggantinya yang kita ambil dari modul ya. Selanjutnya langsung saja kita pasang ya, seperti inilah ya. Kodenya nggak sama, tapi yang jelas yang penting itu seri belakangnya itu sama ya teman-teman ya. Kita fokuskan dulu. Nah ini bisa kita lihat untuk kodenya. Oke, selanjutnya langsung saja kita pasang teman-teman. Hati-hati saat pemasangan, jangan terlalu panas untuk ukuran angin atau blowernya teman-teman ya, karena mesinnya sangat tipis sekali ya. Oke, langsung saja kita pasang. Kita siapkan nih teman-teman ya untuk penjepit dari mesinnya ya. Kita jepit menggunakan mesin yang biasa kita gunakan untuk HP agar tidak gerak ya. Oke,
Yang jelas tetap hati-hati saat pengerjaan ya, karena ini mesin sangat tipis sekali. Hati-hati saat menggunakan blowernya teman-teman ya. Kita kasih panas dan anginnya sedikit saja, langsung saja kita pasang untuk IC-nya. Hati-hati ya, tetap hati-hati saat pengerjaan karena ini tipis sekali untuk mesinnya. Jangan lupa LCD-nya kita luruskan ya agar tidak terkena panas. Langsung saja kita pasangkan. Untuk titiknya jangan sampai keliru ya teman-teman ya, saat pemasangan IC diingat-ingat titiknya di bagian mana. Ini kan ada titiknya ya, di PCB-nya ada lingkaran kecil, yaitu adalah untuk titiknya ya. Jadi jangan sampai keliru untuk pemasangannya ya. Oke, kita blower dulu pelan-pelan, kita panasi dulu, langsung kita pasangkan ya teman-teman ya. Hanya seperti ini saja untuk prosesnya, namun harus tetap hati-hati ya karena ini mesinnya PCB-nya sangat tipis sekali. Jangan lama-lama, yang penting sudah presisi ya sudah, langsung saja kita rapikan menggunakan solder lagi ya jika ada timah-timah yang meleleh, karena ini awalnya diangkat tanpa menggunakan blower, jadi dia nyoldernya solder besar ya teman-teman ya. Jadi pastikan serapi mungkin ya teman-teman ya. Jika sudah ya langsung saja kita pasang dan kita tes ya. Oke, ini sudah lumayan rapi ya, saya pastikan rapi ya. Jika masih ragu, kita bisa rapikan lagi menggunakan solder ya teman-teman ya. Selanjutnya langsung saja kita bersihkan kembali, lalu kita tes ya teman-teman. Oke, kita bersihkan dulu sisa-sisa fluknya ya. Dan jika sudah ya selanjutnya langsung saja kita tes ya, kita pasang-pasang semua dan kita tes apakah sudah bisa dicas ya. Langsung saja kita pasang dulu baterainya teman-teman ya. Dan setelah kita pasang baterai, selanjutnya langsung saja kita tes ya. Oke, sudah selesai untuk pemasangan baterainya. Selanjutnya langsung saja kita tes, kita cas ya. Hanya seperti ini saja untuk prosesnya ya. Kalau enggak konektor casnya ya IC casnya ya, intinya itu saja teman-teman ya. Oke, langsung saja kita tes, kita cas. Semoga saja berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba, kita cas, hati-hati. Nah, ini bisa kita lihat ya, alhamdulillah sudah bisa dicas ya teman-teman ya. Ini untuk layarnya aman ya teman-teman ya, tidak garis-garis, ini hanya efek dari kamera saja ya. Oke, mantap ya. Nah, ini bisa terlihat jelas ya, mantap, sudah bisa dicas ya teman-teman ya. Jadi seperti inilah cara mengatasi wireless tato pen ya yang kendalanya tidak bisa dicas. Semoga saja video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini, jangan lupa dibantu like, di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya. Jadi kata orangnya ini awalnya terlalu lama ngecas ya teman-teman ya, seharian full dicas, tahu-tahu besoknya setelah full digunakan dan waktu saat ngedrop dia dicas sudah nggak bisa lagi teman-teman ya. Oke, kita pasang semuanya ya, hati-hati saat pemasangan. Yang sangat susah ini saat pasang fleksibelnya ya, agak ribet ya. Oke, langsung saja kita pasang ya, kita percepat saja untuk proses pemasangannya biar tidak kelamaan ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya jika dirasa sudah benar-benar pas, presisi, fleksibelnya aman, tinggal kita pasang bautnya ya. Bautnya ada dua yang di dalam tadi ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita percepat lagi ya untuk prosesnya ya. Karena ya hanya seperti ini saja untuk proses pemasangannya. Kita pasang serapi mungkin dan pastikan semuanya aman ya teman-teman ya. Oke, setelah kita pasang selanjutnya kita tes kembali. Oke, aman ya, sudah bisa dicas ya teman-teman ya. Setelah kita ganti IC casnya menggunakan kanibal atau kita ambil dari IC cas di modul ya teman-teman ya. Jika kalian tidak punya bangkean ya langsung saja beli baru. Untuk harga modul juga sangat murah ya, nggak nyampe 10.000 kayaknya teman-teman ya. Oke, sudah aman dan ini juga memang normal ya kalau mesinnya ya. Yang bermasalah hanya di pengecasan saja teman-teman. Oke, ini juga aman, bisa digunakan ya. Oke, kita paskan dulu ya. Nah, ini sudah aman, sudah bisa kita gunakan ya teman-teman ya. Oke,
aman untuk ngetes saja ya. Bisa ini teman-teman, sudah bisa digunakan ya. Sebenarnya ini pemiliknya ini tukang salon ya, make up ya, jadi untuk tato alis ya teman-teman ya. Oke, jadi sepertilah cara mengatasi wireless tato pen ya, yang kendalanya tidak bisa dicas. Semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Monggo di share video ini ke teman kalian, siapa tahu wireless tato pennya lagi berkendala tidak bisa dicas ya teman-teman ya. Oke, gitu saja, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah selalu menonton terus channel ini ya. Jangan lupa kalian aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kalau channel kita ini lagi upload video terbaik terbaru dari channel seni dan teknologi ya teman-teman ya. Itu saja, kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.